Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini akhirnya gue berkesempatan untuk ngebahas GeForce RTX 3080. Dan kalian nggak salah lihat kali ini juga bukan clickbait. Kalau yang ada di sebelah kiri gue ini adalah GeForce RTX 3080 Founders Edition. Gue juga nggak cuma ngebahas seri Founders Edition aja, tapi di sebelah kanan gue juga ada RTX 3080 dari Asus dengan seri TUF Gaming-nya. Karena keduanya sama-sama RTX 3080 dan mungkin kalian pengen tahu aja gitu apa sih perbedaannya antara Founders Edition dan custom card dari Asus yang satu ini, maka dari itu gue langsung bandingin aja kedua VGA card ini di dalam satu video. Dan kalau kita mau kilas balik lagi soal arsitektur Ampere, jadi arsitektur Ampere ini punya desain yang serupa dengan arsitektur Turing, jadi masih mirip-mirip secara fitur, ada RT Core, ada Tensor Core, dan juga ada SM Unit. Nah perbedaannya di arsitektur Ampere ini udah menggunakan proses fabrikasi 8 nanometer dengan 2 kali throughput, dimana salah satu keunggulannya itu untuk 2 kali throughput itu adalah soal perhitungan CUDA core-nya, yang dimana nanti jumlah CUDA core-nya itu akan terhitung 2 kali lipat lebih besar daripada generasi sebelumnya. Itu salah satunya. Dan gue juga perlu ngasih tahu lagi bahwa 2 kali throughput ini bukan berarti arsitektur Ampere itu akan memiliki performance yang total benar-benar 2 kali lipat daripada generasi sebelumnya, karena itu hanya sekedar perhitungan yang berbeda aja. Tapi tentu pastinya ada peningkatan performa, ya namanya juga arsitektur baru ya kan. Oke, lalu soal Asus TUF Gaming RTX 3080 dan juga Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition. Jadi memang untuk TUF Gaming sendiri adalah versi custom card yang dibuat oleh Asus secara desain, sementara untuk Founders Edition adalah desain yang dibuat oleh Nvidia. Dan itu memang secara desain lebih ikonik, dan biasanya orang-orang tuh kepengen Founders Edition tuh karena desain dari Nvidia tuh memang rata-rata ikonik terus setiap generasinya. Seperti RTX 2080 atau 2060 Founders Edition, itu juga banyak banget peminatnya. Lalu untuk Founders Edition kali ini juga untuk RTX 30 series juga sebenarnya peminatnya cukup banyak. Tapi biasanya untuk seri Founders Edition secara spesifikasi itu adalah spesifikasi yang paling basic dibandingkan custom card yang dikeluarkan oleh brand partner. GeForce RTX 3080 memiliki 68 SM unit, yang berarti CUDA core dari RTX 3080 itu terhitung 8704 menggunakan memori GDDR6X 10 GB. RTX 3080 Founders Edition memiliki spesifikasi bus yang paling basic, sementara 3080 TUF Gaming memiliki 30 MHz lebih tinggi. Keduanya punya rating TDP 320 Watt dengan rekomendasi power supply 750 Watt dari Nvidia. Balik lagi ya, ini adalah rekomendasi, bukan minimum power supply yang bisa digunakan untuk RTX 3080, entah itu Founders Edition ataupun TUF Gaming series ini. Jadi kalian sebenarnya masih bisa menggunakan power supply yang 600 Watt atau 650 Watt. Tapi tentu kalian harus lihat-lihat dulu spesifikasi PC kalian itu seperti apa. Kalau misalkan CPU-nya itu yang super high-end yang bisa makan 200 Watt sendiri atau bahkan 250 Watt, ya tentu kalian harus banget pakai 750 Watt. RTX 3080 Founders Edition menggunakan custom 12 pin, yang dimana 12 pin ini hasil convert dari 2x8 pin. Kabel converter tersedia dalam paket Founders Edition, sementara TUF Gaming cukup dengan 2x8 pin konvensional aja. Power limit dari TUF Gaming terlihat lebih besar dari Founders Edition, menandakan sepertinya clock dari TUF Gaming akan lebih sustainable. RTX 3080 juga menggunakan PCIe Gen 4 untuk optimalnya, tapi ini masih kompatibel dengan PCIe Gen 3 dengan catatan bandwidth akan sedikit lebih rendah. Desain dari TUF Gaming RTX 3080 memakan 2 slot ekspansi lebih sedikit, berbeda dengan RTX 3080 Founders Edition yang cukup 2 slot aja. Akan tetapi RTX 3080 secara bobot lebih berat karena full menggunakan logam. Ukuran PCB Founders Edition ini sebenarnya kecil, yang membuat besar adalah desain coolingnya yang nggak umum ini. TUF Gaming udah menggunakan PCB custom, juga udah menggunakan kapasitor MLCC untuk decoupling pada area GPU, yang diklaim berpotensi untuk peningkatan boost clock yang jauh lebih stabil. Cooling Founders Edition menggunakan sistem dual fan atas bawah yang konsepnya itu seperti dual blower agar bisa memfokuskan fungsi setiap fan-nya. Kalau TUF Gaming sendiri menggunakan triple fan dengan tipe Axial Tech yang sebelumnya ada di seri ROG Strix RTX 2080 Ti. Hanya kali ini menggunakan bodi yang berbeda aja. Output display tersedia 3 DisplayPort dan 1 HDMI 2.1 yang udah mendukung resolusi 8K dengan satu kabel untuk Founders Edition, sementara TUF Gaming memiliki 2 HDMI 2.1 plus 3 DisplayPort, jadi lebih banyak.
Oke, jadi untuk metode pengujiannya masih sama seperti kemarin saat gua ngebahas RTX 3090, kita akan menggunakan resolusi 4K di kebanyakan skenario dan satu skenario di resolusi 8K. Resolusi 8K di sini juga bukan menggunakan native resolution atau gua nggak menggunakan monitor 8K di sini. Akan tetapi gua menggunakan fitur DSR, yaitu Dynamic Super Resolution, dimana sebenarnya monitor gue itu memang tetap 4K tapi bisa di render ke pixel 8K. Jadi ini benar-benar 8K, cuma monitornya aja yang nggak 8K. Nah, untuk sistem pengujiannya, gue menggunakan AMD Ryzen 9 3900X dengan board ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi, RAM G-Skill Trident Zeneo 2x8GB DDR4 3600, SSD 500GB plus NVMe SSD 2TB, ID cooling Frostflow X360, Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 watt. Benchmark pertama ini adalah benchmark sintetik dengan 3D Mark Firestrike Ultra di graphics score-nya. Untuk RTX 3080 TUF Gaming mendapatkan skor 10.843, sementara Founders Edition ada di angka 10.617. Ini selisihnya kurang lebih sekitar 2000 poin dari RTX 3090. Lalu selanjutnya adalah 3D Mark Time Spy. Untuk 3D Mark Time Spy ini RTX 3080 TUF Gaming itu mendapatkan skor 17.876. Sementara Founders Edition itu ada di angka 17.434. Lagi-lagi selisihnya berkisar sekitar 20-30% dari RTX 3090. Lalu selanjutnya adalah 3D Mark Time Spy Extreme. Ini untuk RTX 3080 TUF Gaming mendapatkan skor 9026, sementara RTX 3080 Founders Edition mendapatkan skor 8803. Selanjutnya adalah pengujian untuk ray tracing, yaitu adalah 3D Mark Port Royal. Untuk Port Royal ini 3080 TUF Gaming mendapatkan skor 11.525, sementara Founders Edition mendapatkan skor 11.288. Oke, selanjutnya adalah soal GPU temperatur untuk ngecek perbandingan antara cooling dari Founders Edition dan juga cooling dari TUF Gaming. Nah, untuk TUF Gaming ini maksimum loadnya itu ada di angka 63 derajat Celcius saat menjalankan Firestrike Ultra Looping. Sementara Founders Edition maksimum loadnya ada di angka 77. Gue juga ngecek saat menjalankan Death Stranding dengan posisi DLSS on, yang berarti ini tensor core-nya juga hidup. Dan untuk TUF Gaming ini maksimum loadnya masih di angka 63, sementara untuk Founders Edition maksimum loadnya ada di angka 76, yang berarti sebenarnya cooling dari TUF Gaming ini masih jauh lebih efektif daripada si Founders Edition. Nggak cuma ngecek temperatur aja, tapi gue juga ngecek soal boost clock-nya saat load. Nah, untuk TUF Gaming ini dia sustain-nya itu di angka 1995 sampai dengan 2010 MHz dan maksimumnya ada di angka 2025 MHz. Sementara Founders Edition itu sustain-nya ada di angka 1910 sampai dengan 1930 MHz dengan maksimum 1980. Jadi bisa dibilang di sini cooling dan power dari TUF Gaming lebih efektif. Karena di sini juga gue semuanya dijalankan default tanpa overclock dan menggeser power limit. Jadi meskipun secara spesifikasi di atas kertas TUF Gaming itu cuma selisih 30 MHz lebih tinggi, tapi sebenarnya saat load itu dia bisa sustain, bahkan sustainnya itu di angka 2 GHz. GPU power draw-nya sendiri untuk maksimum load-nya TUF Gaming ada di angka 338 watt, sementara 3080 Founders Edition ada di angka 320 watt. Jadi selisihnya masih tipis. Ini wajar karena TUF Gaming memiliki power limit yang lebih tinggi daripada Founders Edition. Pengujian selanjutnya adalah Blender dengan CUDA versus Nvidia Optix. Untuk RTX 3080 TUF Gaming, itu saat menggunakan CUDA mendapatkan 26 detik saat render BMW 27, sementara saat menggunakan Optix selesai dalam waktu 11 detik aja. Kalau kita lihat di sini Founders Edition selisihnya nggak beda jauh karena cuma beda 1 detik aja, sementara saat menggunakan Optix itu masih sama-sama aja. Dan perbedaan ini sebenarnya nggak terlalu jauh ternyata dari RTX 3090. Oke, langsung aja kita masuk ke pengujian game ini di Battlefield 5 dengan preset Ultra. RTX 3080 TUF Gaming dengan DXR off, DLSS off itu mendapatkan rata-rata FPS 102. Sementara ketika kita nyalain DXR-nya dengan DLSS itu mendapatkan rata-rata FPS 63. Untuk Founders Edition itu sebenarnya masih mirip-mirip aja FPS-nya. Perbedaannya ada di DXR off dan DLSS off aja, tapi kalau kita nyalain sebenarnya rata-rata FPS-nya masih sama. Selanjutnya adalah Death Stranding dengan preset Very High. Di sini untuk 3080 TUF Gaming dengan DLSS off itu mendapatkan rata-rata 98. Kalau kita hidupin DLSS-nya ke quality itu dia bakalan naik ke 129.
Sementara untuk Founders Edition itu perbedaannya juga di sini masih cukup tipis. DLSS off ada di angka 97, sementara DLSS quality ada di angka 127. Nah, yang menarik ini justru di Horizon Zero Dawn ya dengan preset Ultimate, karena di sini baik itu RTX 3090, 3080 TUF Gaming atau Founders Edition, ketiganya mendapatkan rata-rata FPS di angka 70-an, yang berarti sebenarnya bedanya tipis-tipis aja nih, bahkan beda tipis banget sama RTX 3090. Entah apakah memang problem dari gamenya atau memang secara driver belum mendukung penuh ke gamenya, gue juga kurang ngerti. Yang pasti saat menjalankan benchmark hasilnya memang segini. Selanjutnya adalah Metro Exodus dengan preset Ultra. Di sini 3080 TUF Gaming tanpa menggunakan RTX dan DLSS itu mendapatkan rata-rata 77, sementara untuk RTX on, DLSS on itu mendapatkan rata-rata FPS 65. Sementara untuk Founders Edition saat RTX off, DLSS off itu rata-rata FPS 71, dan ketika RTX dinyalain itu lebih rendah lumayan lah, masih ada di angka 61, jadi selisih 4 FPS. Di sini juga kelihatan bahwa RTX 3090 baru kelihatan jauh unggulnya daripada 3080 di game ini. Selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider dengan preset Highest. RTX 3080 Founders Edition tanpa menggunakan RTX dan DLSS rata-rata FPS-nya adalah 92. Sementara jika kita menggunakan RTX Ultra dengan DLSS on, rata-rata FPS-nya adalah 70. Selisih ke Founders Edition itu keduanya hanya selisih 2 FPS saja. Lalu ini adalah pengujian terakhir dengan game Metro Exodus lagi. Presetnya adalah High dan kita menggunakan resolusi 8K di sini. Di sini kalian bisa ngelihat bahwa RTX 3090 itu memang kelihatan unggul banget ketika menggunakan resolusi 8K. Karena di sini RTX 3080 tanpa menggunakan RTX dan DLSS itu memang sebenarnya udah bisa main di 8K, tapi FPS itu masih bener-bener ngepas banget di 30, 27. Sementara ketika menggunakan RTX dan DLSS itu rata-rata FPS-nya ada di 14 dan udah nggak playable. Sementara RTX 3090 masih bisa oke-oke aja untuk main di resolusi 8K dengan ray tracing. Dan kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk GeForce RTX 3080. Mengenai harga sendiri untuk TUF Gaming RTX 3080 itu ada di angka 12,4 juta rupiah untuk harga resminya ya. Sementara untuk RTX 3080 Founders Edition untuk harga dalam bentuk rupiahnya itu memang nggak ada, karena RTX 3080 Founders Edition memang nggak dijual di Indonesia kecuali kalian pakai jasa titip gitulah. RTX 3080 memiliki price to performance terbaik mengingat selisih performancenya berkisar di 15 sampai dengan 30% dari RTX 3090. RTX 3090 akan lebih cepat 2 kali lipat ketika bermain di resolusi seperti 8K dan memiliki efisiensi yang cukup baik. Akan tetapi soal harga yang ditawarkan, RTX 3080 emang jelas terbaik saat ini, dan wajar kalau RTX 3080 yang jadi barang goib. Asus TUF Gaming sendiri berhasil membuat RTX 3080-nya sustain di clock 2 GHz tanpa melakukan overclock. Suhu masih adem, jadi headroomnya masih sangat oke, dan ini adalah RTX 3080 termurah saat ini jika kita ngelihat dengan harga resminya, karena udah mulai banyak yang nimbun juga untuk TUF Gaming saat ini. Paling saran dari gue sih kayaknya kalian jangan beli sekarang-sekarang, berhubung RTX 3080 ini kayaknya banyak yang nimbun, termasuk sih TUF Gaming RTX 3080 ini, karena banyak yang ngejual dengan harga bahkan di atas 15 juta, 17 juta, bahkan ada yang jual 20 juta. Itu gue rasa udah nggak masuk akal untuk RTX 3080. Jadi menurut gue tahan aja dulu biar demand-nya itu juga lebih stabil dan barangnya juga jadi nggak goib. Oke, kira-kira menurut kalian gimana soal GeForce RTX 3080? Kira-kira kalian lebih senang yang mana? Kalian lebih senang yang Founders Edition atau TUF Gaming dari Asus yang satu ini? Silahkan kalian komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.